Kemudian yang ketiga, kathratul akli, kebanyakan makan. Itu juga membuat hati keras. Dan boleh jadi sumber semuanya, sumber banyak ngomong, sumber banyak ketawa, sumber banyak makan, itu cinta dunia. Lupa dengan akhirat. Makan lagi. Apalagi sekarang ya. Dengan berbagai macam makanan yang bisa dipesan tanpa engkau keluar dari rumah. Atau 3 hal itu jadi satu. Berangkat, keluar rumah, cari restoran, makan, ngobrol, ketawa-ketawa. Nah inilah yang menjadi sumber penyebab hati itu jadi keras. Ingat, kalau kebanyakan. Karena ngomong boleh, ketawa boleh, makan boleh, tapi nggak berlebihan. Bishr bin Harith mengatakan, khaslatani tuqsiyanil qalb. 2 hal yang membuat hati keras itu banyak ngomong dan banyak makan. Engkau perlu duduk menyendiri, mengingat Allah. Kemudian yang keempat, banyak dosa. Kalau 3 hal itu mungkin bukan dosa, nggak sampai dosa ya. Banyak ngomong, nggak sampai dosa. Ketika omongannya bukan dosa, tapi kalau omongannya dosa, jadinya dosa. Kalau sudah isinya riba, fitnah, ngomongin orang, gunjingin orang ya, itu omongan yang boleh. Tapi kalau kebanyakan, maka akan berdampak kepada hati. Makanan yang halal, kalau kebanyakan akan berdampak kepada hati. Ketawa boleh, tapi kalau kebanyakan akan mengeraskan hati. Yang keempat ini banyakkan dosa. Dan dosa itu akan menyisakan nokta hitam di dalam hati kita. Dan disebutkan oleh sebagian salaf ya, al-badanu idza uriya raqqa. Badan itu kalau dilepas dari pakaiannya jadi lembut ya. Jadi nggak jadi sombong, nggak jadi congkak ya. Coba kalau kita pakai baju yang bagus-bagus kan kadang-kala hati kita jadi gimana membusungkan dadanya. Tapi kalau kita pakai baju yang biasa, pakai sandal yang biasa, jadi mengurangin pakaian di atas tubuh kita, itu membuat kita jadi lembut. Wa kadzalikal qalbu. Begitu pula hati. Kalau sedikit kesalahan-kesalahannya, maka air mata itu akan cepat menetes. Kemudian yang kelima, yang menyebabkan hati keras adalah kawan-kawan yang buruk. Maka jangan sampai kita itu berkawan yang kawannya hanya mengajak kepada yang tadi ya. Mengajak kepada ngobrol, mengajak kepada makan, mengajak kepada ketawa-ketawa, mengajak kepada dosa. Maka kita harus pandai-pandai memilih kawan. Sebagian salaf mengatakan, wa qaswatul qalbi min arba'ati asya. Dan kerasnya hati itu karena 4 perkara. Idza jawazat qadral hajah. Kalau melebihi kebutuhannya. 4 perkara ini boleh semuanya, tapi kalau kelebihan akan membuat hati keras. Yang pertama apa? Al-akl, makan. Yang kedua an-naum, disebutkan di sini. Tidur. Kebanyakan tidur juga membuat hati keras. Wal kalam, banyak ngomong. Wal mukhalatah, dan banyak kumpul sama orang. Kalau tadi kita sebutkan berkaitan teman yang buruk, ini kumpul aja. Kita sering kumpul sama orang. Tadi ke kafe ya, berangkat sana, jalan sini, kopdar, atau kita sibuk di grup ya. Maka hati kita akan jadi keras. Terus apa yang menyebabkan hati bisa lembut, kemudian kita bisa menangis karena Allah Azza wa Jalla? Ada banyak perkara. Yang pertama,
mengenal Allah Azza wa Jalla dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dengan perbuatan-perbuatan dengan Allah, perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang kenal sama Allah, dia akan takut, tapi dia juga akan cinta. Dia akan cinta. Barang siapa yang takut sama Allah tapi berharap sama Allah Azza wa Jalla dan dia cinta sama Allah, maka hatinya jadi lembut dan matanya akan mudah meneteskan air mata. Namun orang yang nggak kenal sama Allah, nggak berharap kepada Allah, nggak takut sama Allah, maka hatinya akan keras dan air matanya akan kering. Dan kalau kita belajar tentang kedudukan keimanannya, maka ada cinta yang seharusnya menjadi pemandu semua perbuatan kita. Ulama menyebutkan bahwasanya ibadah itu seperti burungnya. Kepalanya itu cinta. Sayap kanan kirinya adalah rasa takut dan rasa harap. Ketika ini seimbang dan penuh dengan cinta, maka burung itu akan sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau lebih condong kepada rasa takut, kadang-kadang juga nggak bisa terbang. Karena ketakutan jadi putus asa. Tapi kalau lebih berat kepada harapan, akhirnya berharap terus, tapi nggak takut. Akhirnya sering berbuat dosa. Ahibati fillah, Sulaiman Ad-Darani mengatakan, likulli syai'in alam. Semua itu ada tandanya, ya. Ada benderanya sebagai tanda. Wa alamul khudlan, dan termasuk tanda orang yang Allah biarkan, Allah tinggalkan, Allah tidak berikan pertolongan. Tarkul buka min khasyatillah, adalah orang yang tidak menangis lagi karena Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian berkaitan dengan takut, ya. Takut karena Allah, berharap kepada Allah, dan cinta tentunya. Rasul SAW ketika menyebutkan ada 7 golongan, ya, yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, disebutkan ada seorang yang mengingat Allah sendirian, fafadat aina, kemudian air matanya mengalir jamaah. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran dan mentadabburi ayat-ayatnya. Tadi kita udah baca surat Al-Isra ayat 107-109. Bagaimana tuh orang-orang ketika dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka sujud, mereka menangis, meneteskan air mata. Dan kalau kita melihat bagaimana kondisi para sahabat Nabi, ya, yang ketika membaca Al-Quran itu mereka menangis dalam sholatnya. Dan Nabi SAW menyebutkan tadi, ketika beliau menangis yang sampai membasahi tanah di hadapannya, bahwa telah diturunkan kepada beliau sebuah ayat, yaitu dari ayat inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, ya, sampai akhir surat Ali Imran. Celaka orang yang membacanya dan tidak mentadabburi. Jadi bacalah Al-Quran dan usahakan kita punya waktu membaca Al-Quran di malam hari. Ada perbedaan membaca di siang dan di malam hari. Kita boleh baca Quran kapan saja, tapi para ulama menyebutkan bahwa saya membaca Al-Quran di malam hari lebih utama. Ketika semua sedang tidur, ketika engkau sendirian, kemudian engkau buka Al-Quran, engkau baca bersama artinya, engkau akan merasakan sesuatu yang membuat hatimu jadi lembut. Kemudian engkau akan bisa meneteskan air mata. Kemudian yang ketiga, zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla.
Jadi setelah membaca Al-Quran, mengingat Allah Azza wa Jalla. Afwan, tadi yang diceritakan tentang seorang mengingat Allah ya. Ya tentunya dia mengingat karena cinta sama Allah, rindu sama Allah, takut sama Allah. Setelah dia punya ilmu tadi, kemudian dia jadi rindu, dia jadi mengingat Allah Azza wa Jalla, kemudian dia meneteskan air mata. Dan Ibnu Qayyim mengatakan tentang obat orang yang hatinya keras ini, maka hendaklah dia mengobati dengan zikrullah. Ketika datang seorang kepada Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, "Ya Aba Sa'id, ashku ilaika qaswata qalbi." Aku mengadukan kepadamu kerasnya hatiku ini. Qala adhibhu bidzikr. Adhibhu bidzikr. Maka lembekkan, luluhkan hatimu dengan zikir. Dan ketika engkau berzikir, tolong zikirnya itu dengan suara yang didengar oleh telingamu, kemudian dihayati oleh hatimu. Seperti baca Quran juga dengan suara tentunya. Zikrullah juga dengan suara. Baca, dengarkan, dan hayati dengan hatimu. Jadi orang insya Allah kalau tadi dia banyak zikir, terus dia zikir, dia baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, dia baca la ilaha illallah ya. Karena terus terang Anda melihat teman-teman yang udah ngaji nih, wallahu a'lam, mungkin Anda boleh jadi salah. Kadang-kala memang habis sholat pergi, zikir dulu. Dan kalau kau memang ada waktu luang, banyakin zikirnya. Karena memang Allah memerintahkan kepada kita, fadhkurullaha dzikran katsira, yang banyak mengingat Allah itu. Bukan sekedarnya, tapi yang banyak. Kemudian yang keempat, memperbanyak ketaatannya. Memperbanyak ketaatan. Ya, apa saja berkaitan dengan sholat, ya jangan mencukupkan dengan 5 waktu. Coba sholatnya mungkin 40 rakaat. 5 waktu itu 17 rakaat. Mungkin kau sehari sholatnya 40 rakaat. Ditambah. Kalau enggak ya pelan-pelan. Ana cuma 5 waktu aja berat Ustaz. Ya udah, 5 waktu plus tambahin 2 rakaat sebelum subuh. Tambahin witir sebelum tidur. Tapi usahakan istiqamah. Puasa juga. Ana ini nggak pernah puasa. Tadi kita bicarakan bahwa penyebab kerasnya hati itu banyak makan. Maka paling tidak kita punya waktu mengosongkan perut kita. Dan subhanallah, puasa itu menyehatkan tubuh kita dan menyehatkan hati kita. Asalkan puasanya yang benar. Karena kadang-kala orang ini puasa tapi makannya ketika waktu berbuka kelebihan. Akhirnya nggak jadi hatinya lembut, hatinya jadi keras lagi. Kalau anggap dari pagi hatinya mulai dilembutkan. Tepat ketika waktu berbuka, dia berlebihan makannya, mengeraskan hati. Maka tolong dijaga hal ini. Maka hendaklah memperbanyak ketaatan. Puasa paling tidak sebulan 3 kali lah. Kau punya puasa. Ketika Abu Muawiyah al-Aswad berkata kepada Ahmad ibn Sahl, ya Aba Ali, man akthara lillahi sidq nadiyat ainah. Barang siapa yang jujur sama Allah, maka matanya itu akan basah. Wa ajabathu idza da'ahuma. Ketika dia ngajak matanya nangis, langsung ikut. Itu ketika orang jujur sama Allah Azza wa Jalla. Maka tolong jaga kejujurannya. Orang kalau sudah suka nipu, suka bohong, ya tentunya sulit dia akan menangis. Dan yang kelima adalah mengingat kematiannya. Melihat orang-orang yang akan mati. Melihat jenazah. Itu juga termasuk yang membuat hati jadi lembut.
kemudian kita meneteskan air mata. Nabi SAW menangis ketika melihat putranya meninggal dunia, Ibrahim alaihissalam. Maka kita tuh kalau sudah disibukkan dengan dunia kita ya, ngitung untung rugi ya, kemudian menghitung penghasilan ya, kemudian melihat proyek-proyek kita, melihat usaha-usaha kita, oke, nggak apa-apa. Tapi setelah itu engkau hendaklah datang ke kuburan untuk melembutkan hatimu kembali, bahwa semua yang kau kerjakan kau akan tinggalkan, dan kau akan sendirian di tempat itu tanpa didampingi oleh siapapun kecuali amalmu. Kemudian juga yang membuat hati lembut ya, berangkat ke tempat-tempat bencana, membesuk orang-orang sakit, dan dekat dengan orang-orang miskin. Itu membuat hati jadi lembut. Barakallahu fiik. Yang terakhir tentunya berdoa, minta kepada Allah agar dikasih rasa takut kepada Allah. Allahumma qsim lana min khasyatik, ya Allah bagikan buat kami rasa takut kepadamu, yang dengannya kami terhalang dari berbuat kemaksiatan. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Nabi juga berdoa alaihi salatu wassalam, ya Allah aku memohon kepadamu rasa takut dalam kondisi sendirian atau kondisi terang-terangan banyak orang. Jazakumullah khairan. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Barakallahu fiik. Wafik barakallah, jazakallah khair Ustaz. Dan izin untuk membacakan dahulu pertanyaan yang masuk Ustaz. Tafadhal. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Insyaallah Allah selalu menjaga dan memberkahi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, Ana sering mendengar istilah merindukan Allah. Mohon penjelasan lebih terkait ini Ustadz. Apakah ini berarti kita merindukan untuk kematian, padahal hal ini diminta untuk dilarang? Atau bagaimana maksudnya Ustadz? Ada juga yang terkait Ustadz, apakah yang dimaksud menangis karena Allah ini karena takut tidak selamat dari azab Allah? Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Bicara rindu sama Allah Azza wa Jalla, ya rindu untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kita ini tiap hari ya ngomong Allahumma Rabbi, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Setiap sholat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nggak ngelihat Allah Azza wa Jalla. Dan ketika seorang mengenal Allah, maka akan tumbuh di dirinya kerinduan untuk berjumpa. Walillahil mathul a'la. Allah nggak sama dengan makhluknya. Tapi tatkala kita cinta kepada manusia, kita dikasih tahu tentang, engkau tahu Fulana itu orangnya baik banget loh. Fulana kayak gini. Ya Allah, aku akhirnya lama-kelamaan dengar cerita itu, kita jadi ingin jumpa gitu loh. Ya Allah, kata dia, kapan Anda bisa jumpa sama dia? Gitu. Berkaitan dengan Allah, memang benar tadi disebutkan bahwa kita nggak akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla kecuali ketika nanti pada hari kiamat. Dan hal itu prosesnya melewatin kematian. Tapi bicara kematian, kita semua bakal mati. Kita semua bakal mati. Jadi bukan orang ini minta mati, tapi minta rindu. Yang kerinduan itu akan mendorong dia untuk berbuat apa saja demi untuk berjumpa. Karena takut nggak berjumpa. Maka di antara doa Nabi SAW, wa as'alu syauqa ila liqa'ik. Dan aku meminta kerinduan untuk berjumpa dengan engkau ya Allah. Jadi kerinduan ini akan membuat orang melakukan apa saja demi berjumpa dengan orang yang dia cintai. Disuruh sholat, dia sholat. Diperintahkan ini, dia. Kalau kenapa aku kepingin jumpa sama Allah Azza wa Jalla dalam kondisi baik-baik tentu, karena semua juga akan dihisap sama Allah, akan berbicara sama Allah tanpa penerjemah. Tapi bagaimana ketika berjumpa dengan kekasihnya, dia dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itu yang dimaksud dengan kerinduan kepada Allah yang seharusnya kita minta, dan kalau ada di diri kita biasanya akan mendorong orang untuk melakukan apa saja untuk berjumpa dengan orang yang
dekat dengan yang dia cintai ya. Dalam bab ini adalah Allah Azza wa Jalla. Taib, pertanyaan kedua tadi apa? Apakah itu berarti takut menangis karena Allah ini, apakah karena takut tidak selamat dari azab Allah? Masya Allah, barakallah fi. Naam ahibati fillah. Tadi disebutkan bahwasanya al-buka min khasyatillah. Menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita itu seharusnya memang takut sama Allah. Kenapa kok takut sama Allah? Karena kita banyak dosanya. Cuma kadang-kala kan orang itu lupa sama dosa-dosa. Jadi takut ini takut karena azab Allah, takut dengan nanti kematian, yang di situ kita juga akan mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jalla, atau mendapatkan nikmat buat orang yang soleh. Kemudian takut ketika nanti melewatin sirat ya, bagaimana ketika diceritakan tentang sirat oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa para nabi gak ada yang ngomong pada waktu melewatin sirat itu kecuali Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Jadi itulah takut karena Allah Azza wa Jalla. Takut intinya adalah takut akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, takut amalannya tidak diterima, takut tobatnya tidak diterima. Itulah rasa takut yang seharusnya ada di diri hamba, yang tentunya hal itu dengan ilmu, maka dia akan takut. Ketika dia kenal sama Allah dan dia tahu sama dirinya, dia akan takut. Tapi tetap dalam bab ini beribadah kepada Allah itu kan tadi ada cinta, ada takut, dan ada harap. Orang nggak boleh takut aja. Karena kalau dia takut terus ya, aku takut, akhirnya dia putus asa. Aku takut sholat nggak diterima sama Allah. Aku takut puasa nggak diterima sama Allah. Aku takut haji nggak diterima sama Allah. Akhirnya nggak berbuat dan beramal dia. Maka nggak boleh takut saja. Harus ada harap. Harapan ilah yang membuat dia, insya Allah moga Allah ngampuni ana. Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Ana akan perbanyak ibadah ana. Ana akan perbanyak sedekah ana. Ana akan berusaha untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya, dari jawaban Ustaz, ada pertanyaan juga yang mungkin bisa terkait Ustaz. Pertanyaannya adalah, Bismillah Ustadz, kalau kita berdoa tapi tidak sampai menangis, tapi tetap rasa harap dan takut, tapi tidak meneteskan air mata, apakah ini masuk kepada doa yang khusyuk juga Ustadz? Barakallahu fiik. Iya. Bicara berdoa. Berdoa ini kan memohon, meminta. Ya memang nggak harus menangis. Tapi biasanya orang kalau dalam kondisi kepepet dan dia tahu nggak ada yang bisa membantu kecuali Allah Azza wa Jalla, mungkin dia akan meneteskan air mata. Tapi nggak harus meneteskan air mata. Apakah dikatakan khusyuk? Ya boleh jadi, asalkan tadi orang ini benar-benar menghayati doanya penuh dengan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihi salatu wassalam ketika perang Badar, beliau itu angkat tangan ya, sambil mengatakan Allahumma, ya, selendangnya jatuh dinaikin lagi sama Abu Bakar ya. Allahumma intuhlak hadhil ishabah, ya Allah kalau kelompok ini dikalahkan ya, binasa pada hari engkau nggak akan disembah lagi ya Allah di muka bumi ini ya Allah. Jadi ada unsur memaksa ketika berdoa. Wallahu alam, ana belum membaca apakah Nabi menangis pada waktu itu, tapi yang ana tahu enggak. Jadi kalau bicara doa, nggak harus menangis. Nabi alaihissalatu wassalam juga sering berdoa ketika Jumat umpamanya ya. Di khutbah Jumat ya. Beliau berdoa di momen-momen lainnya, beliau memohon kepada Allah, beliau nggak menangis. Jadi nggak harus menangis baru dikatakan khusyuk. Tapi menangis karena takut kepada Allah, ya karena takut dia. Kemudian dia meneteskan air mata. Bukan karena dia meminta sesuatu, tapi karena dia khawatir dari sesuatu yang boleh jadi juga dia di sana memohon kepada Allah agar diselamatkan dari api neraka,
diselamatkan dari azab kubur ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya kita akan beri kesempatan kepada jemaah dari Zoom yang sudah raise hand. Tafadholi Ukhti Dewi, tafadholi untuk bertanya langsung. Afwan, satu pertanyaan dan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Ustaz. Beberapa waktu yang lalu, anak kan dalam kondisi yang sulit gitu ya, Ustaz ya. Kondisi perekonomian keluarga. Nah, dari situ ibadah-ibadah itu ditambah gitu Ustaz, karena memang kondisi sulit di urusan dunia gitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah Allah berikan taufik untuk anak tuh lebih ibadahnya bisa lebih dari yang sebelumnya. Nah alhamdulillah sekarang kondisi sudah mulai berjalan lebih baik kemudian Ustaz. Nah dengan dari situ anak berdoa semoga anak selalu dijaga Ustaz untuk sebagai wujud syukur tuh untuk tidak kadang kan kalau kita dikasih dunia yang lebih tuh kadang kan kita lupa gitu ya Ustaz, maksudnya udah kayak nggak nikmat gitu berdoa gitu. Dan alhamdulillah anak masih diberi kesempatan kadang-kadang gitu bisa berkolwat dengan nikmat gitu Ustaz. Tapi beberapa hari ini anak itu ada perasaan di dalam hati tuh kok gelisah itu karena anak tuh kayak takut gitu Ustaz, nanti suatu ketika anak ada di posisi yang kemarin gitu Ustaz. Jadi kadang anak masih berdoa tuh kayak urusan dunia itu kadang nangisnya itu kok lebih banyak daripada urusan akhirat, meskipun anak juga alhamdulillah kadang-kadang tuh diberi nikmat bisa berdoa untuk urusan akhirat yang baik yang banyak gitu Ustaz. Nah itu mohon masukannya gitu supaya hati anak tuh kadang-kadang datang pikiran yang takut untuk nanti suatu saat kembali gitu Ustaz ke yang lalu gitu. Nah. Ustaz apa boleh satu lagi karena ini agak urgent anak nanyanya gitu. Kayak pengurus bendahara gitu Ustaz. Nah anak pasti berkecimpung di situ, tapi suami anak itu enggak bolehin anak untuk ikut perlombaannya, kan ada tarikan iuran. Nah, tapi iurannya itu dipakai untuk kita konsumsi makan bersama. Untuk hadiah itu dari sumbangan warga gitu Ustaz. Apakah dari batas-batas mana yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan Ustaz? Karena anak agak saling silang pendapat dengan suami. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya. Iya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ya. Memang kalau bicara doa, kita tuh tatkala membutuhkan sesuatu atau dalam kondisi terdesak, kepepet, ya kita akan benar-benar minta gitu. Sehingga tadi boleh jadi menangis karena takut nggak dikasih. Jadi menangisnya itu karena takut tidak dikasih yang dipinta. Dan termasuk ibadah juga ya. Karena doa itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ad-du'a huwa al-ibadah. Maka tatkala seorang memohon kepada Allah untuk urusan dunianya, itu ibadah juga kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dia tahu bahwasanya kondisi yang kemarin boleh jadi kembali lagi. Boleh jadi perekonomian akan jadi sulit. Karena memang Allah bisa mengambil semua yang ada di diri kita. Tangan ini pun kalau Allah mau ambil, Allah ambil. Kedua mata kita. Tidak sedikit orang-orang yang keluar rumah bisa melihat pulang buta. Kecelakaan, hilang matanya. Maka memang kita harus terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Allah mengatakan tentang doa orang-orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan di akhirat, dan minta selamatkan dari api neraka. Tinggal bagaimana kita itu minta akhiratnya diperbanyak. Bagaimana cara memperbanyaknya? Coba dibaca doa-doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk urusan agama dan akhiratnya, apa aja yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita doa untuk akhiratnya itu pendek, untuk dunianya terlalu panjang. Karena kita nggak tahu dengan akhirat dan tidak tahu bagaimana seharusnya seorang muslim berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk urusan akhiratnya. Ya, adapun untuk pertanyaan yang kedua, mungkin bisa ditanyakan kepada yang lainnya karena memang
tidak berhubungan dengan pembahasan kita saat ini. Barakallahu fik. Naam. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya kita terima pertanyaan berikutnya. Tafadholi Ukhti Putri. Satu pertanyaan dan afwan sebisa mungkin sesuai dengan tema. Jazakillah khairan Ukhti Mala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustadz, kesempatan ini Ana tidak bertanya, tapi Ana ingin nasihat dari Ustadz. Walaupun Ustadz pernah menyampaikan nasihat ini, tapi Ana masih butuh nasihat diulangi sebagai pengingat untuk Ana, Ustadz. Ustadz, Ana pernah membaca bahwa ada ayat-ayat khusus yang membuat sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu menangis ketika sholat, Ustadz. Ana pernah membaca Umar bin Khattab itu menangis ketika membaca surat Yusuf ayat 86, Ustadz. Yang mana Ana sempat baca artinya, hanya kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian ada surat Hud ayat 15 dan 16 yang membuat para sahabat Rasulullah SAW itu menangis, Ustadz. Nasihatnya Ustadz untuk Ana yang tadaburnya masih berkutat di juz 30, Ustadz, yang hafalannya masih berkutat di juz 30, Ustadz. Dan adakah mungkin Ustadz diksi doa yang indah gitu meminta kepada Allah supaya kita mampu mentadaburi ayat-ayatnya dan khusyuk setiap sholat kita, Ustadz. Itu saja Ustadz, mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahibati fillah, bicara membaca Al-Quran yang tadi disebutkan sahabat itu macam-macam ayat yang membuat dia menangis. Jadi memang ayat-ayat Quran itu tidak sama. Ayat-ayat Quran itu sama-sama firman Allah Azza wa Jal, tapi secara fadilah, secara makna berbeda-beda. Dan terkadang yang membuat orang menangis saat membaca ayat itu, memang kondisi hatinya sedang lembut. Boleh jadi di waktu lainnya membaca ayat itu nggak menangis. Rasulullah SAW pernah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepada beliau. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Gimana aku membaca kepadamu sedangkan Quran ini turunnya kepadamu? Ya, aku suka dengar dari orang lain. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca awal surat An-Nisa. Awal surat An-Nisa dia baca ya, terus sampai ayat 41 insyaallah. Ketika sampai firman Allah, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا." Bagaimana apabila kami mendatangkan seorang saksi untuk setiap umat dan kami jadikan engkau saksi atas semua mereka itu. Lalu Nabi SAW mengatakan hasbu, cukup. Abdullah bin Mas'ud lalu melihat Nabi SAW, ternyata beliau meneteskan air mata. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang membuat orang itu jadi baca ayat itu menangis. Ada yang baca ayat itu ya nggak menangis. Boleh jadi kembali kepada kekhusyuan tadi, pada pentadaburan dia untuk ayat yang dibaca. Mungkin semua pernah merasakan yang seperti itu. Ada kondisi dia lembut banget, baca Quran, baca ayat tentang neraka, dia berhenti ya. Maka nasihat ana buat teman-teman yang membaca Al-Quran, kalau tadi dikatakan
hanya di juz 30. Juz 30 itu isinya tentang neraka, isinya tentang kiamat, isinya tentang hal-hal yang seharusnya membuat orang jadi takut kepada Allah Azza wa Jal. Maka kalau engkau fokus di juz 30 nggak ada masalah, fokuskan di sana. Di situ ada ayat-ayat yang seharusnya membuat engkau menangis. Ketika firman Allah umpamanya di surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Allah katakan akan didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat. Pada hari itu semua orang akan mengingat apa yang dia lakukan, dan apa gunanya mengingat pada hari itu. Jadi kalau dikatakan mentadaburi juz 30 nggak ada masalah. Tadaburi itu juz, hayati itu juz, dan perbaiki hatinya. Karena boleh jadi orang ini baca Quran, dia banyak baca Qurannya, tapi faktor-faktor yang membuat hatinya keras tidak dihilangkan. Sehingga faktor pendukungnya ini nggak bisa maksimal. Tadi disebutkan baca Quran dan mentadabburi, tapi kita banyak makan, tapi kita banyak ngobrol, tapi kita banyak ketawa. Akhirnya tatkala kita baca Quran dan mentadabburinya, perkara-perkara yang membuat keras hati kita ini tidak bisa membuat proses pelembutan hati itu berjalan dengan baik. Maka hendaklah tadi selain kita mentadabburi Al-Quran, mengenal Allah Azza wa Jal, berzikir mengingat Allah, faktor-faktor penghalangnya itu dihindari. Maka kenapa tadi kita menyampaikan yang awal itu yang membuat hati keras, supaya kita juga memikirkan ini. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya saya kembali bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Bismillah Ustaz, saya membaca buku cukup tebal tentang hidup Rasulullah, dan setiap saat baca perjuangan Rasul, saya hampir selalu menangis terseduh-seduh membayangkan sulitnya hidup Rasulullah. Dan saat itu saya merasa sangat sayang dan ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Tapi saat ini buku tersebut telah selesai saya baca. Bagaimana agar saya bisa tetap merasakan rasa sayang dan rindu pada Rasulullah ini? Saya takut sekali rasa nikmat dan rindu pada Rasulullah ini hilang. Masya Allah, barakallah fiik. Naam ahibati fillah, kalau bicara membaca buku, jadi nggak sekali kau baca buku itu. Sebagian ulama ada yang baca buku 60 kali, 50 kali. Sehingga apa yang dibaca itu diingat. Bahkan mungkin dihafal. Bagaimana cerita cicitnya Rasul SAW. Ali ibn Husain ibn Ali yang dikenal dengan Zainal Abidin ya. Dia mengatakan kunna nu'allam maghaziyan Nabi SAW kama nu'allam as-surata minal Qur'an. Kita diajari perjalanan hidup Nabi SAW, peperangan Nabi SAW, seperti diajari satu surat dari Al-Quran. Maka jangan berhenti untuk membacanya. Baca lagi, engkau akan semakin rindu dengan Nabi SAW. Dan setiap ada nama Nabi, bersolatlah kepada Rasul SAW. Sambil engkau berusaha untuk melanjutkan tongkat perjuangan. Karena engkau udah baca, engkau tahu betapa sulitnya. Sekarang apa yang kau lakukan? Karena bacaan itu bukan hanya untuk menyenangkan otak kita, tapi bagaimana bacaan itu berubah menjadi sikap dalam kehidupan kita. Dan teruslah menghindari hal-hal yang membuat hati jadi keras tadi. Sehingga semoga dengan cara itu, ya hati kita tetap lembut dan kita tetap mudah menangis tatkala mengingat perjuangan Rasul dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah menjalani operasi besar untuk penyakit jantung. Awalnya dokter bilang kemungkinan berhasil hanya 20%. Tapi alhamdulillah semua lancar dan saya sudah hidup sehat hampir 1 tahun ini. Sejak saya sembuh, saya seringkali menangis saat sholat dan kapanpun saya ingat bersyukur pada Allah karena merasa diberi kesempatan kedua untuk hidup dan tambah beribadah. Saya jujur takut meninggal kemarin karena amal yang sangat sedikit. Apakah ini bisa dibilang saya cukup ikhlas menangis karena Allah ataukah belum, Ustadz? Karena sering saya juga menangis saat melihat anak-anak saya masih kecil, bersyukur karena masih bisa membimbing mereka. Mohon nasihatnya, Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara orang yang dikasih kesempatan untuk hidup lagi ya, tadi mungkin persentase hidupnya tinggal 20%. Kemudian ternyata Allah kembalikan dia hidup. Ini kesempatan yang langka, yang seharusnya memang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau dikatakan apakah sudah cukup, jangan pernah merasa sudah cukup. Karena perasaan orang merasa cukup itu yang menyebabkan dia akhirnya tidak berkembang untuk menjadi lebih baik lagi. Rasulullah SAW yang tadi kita baca ceritanya, bahwa Bilal mengatakan, ya Rasulullah, engkau nangis seperti ini padahal sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Apa jawaban beliau? Afala akunu abdan syakura. Apa tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Tapi kalau orang sudah merasa cukup, maka dia tidak akan menambah. Maka hendaklah yang bertanya tadi menambah. Menambah apa? Menambah baca Qur'annya, menambah pengenalan dirinya kepada Allah Azza wa Jal, menambah zikirnya, dan menjauhi hal-hal yang menghalangi dia dari menangis nantinya. Karena ini masih lembut hatinya. Tadi masih lembut hatinya karena dia mengalami sebuah kejadian yang membuat dia jadi khawatir. Karena penyakit itu bisa jadi balik lagi, yang menyebabkan dia akhirnya tadi kalau melihat anak-anak mereka masih kecil-kecil ya, gimana kalau aku mati? Ini juga perlu dihilangkan dari hatinya. Karena sejatinya itu anak-anak kalau engkau mati, mereka punya Tuhan yang akan menjaga mereka. Dan mereka punya takdir yang akan mereka jalani. Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fiikum, Ustadz. Masih bisa tanya, Ustadz ya? Siap, mungkin 2 pertanyaan lagi, tafadhol. Ya. Nah, kalau gitu kita berikan kesempatan tafadholi Ukhti Riu, afwan 1 pertanyaan saja singkat dan semoga bisa sesuai dengan tema. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan tentang yang sulit untuk meneteskan air mata. Itu kan salah satu penyebabnya dikarenakan kerasnya hati ya. Nah, salah satu penyakit hati itu kan juga termasuk ada hasad di dalamnya. Nah, mohon nasihatnya bagaimana agar kita terhindar dari hasad dan hati kita tidak menjadi keras. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, ini bicara tentang hasad ya, yang juga membuat hati menjadi keras. Tadi kita bicarakan hendaklah menghindari dosa, karena banyak dosa itu akan membuat hati jadi keras. Di antara perbuatan yang terlarang adalah hasad. Dan hasad ini membuat pemilik hatinya hidup dalam penderitaan. Kalau ditanya bagaimana kita mengobatin hasad ya, ma khala jasadun min hasad. Sebagian ulama mengatakan tidak ada tubuh yang terhindar dari hasad. Hasad itu baru akan dicabut ketika masuk surga nanti. Tapi orang yang mulia akan selalu memangkas pohon hasadnya. Dipangkas dengan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan menanamkan di hati bahwasanya itu udah takdir Allah, dia naik jabatannya,
dia semakin kaya, semakin sukses, itu Allah yang kasih. Kalau engkau mau, engkau minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi bagaimana dia berusaha untuk memangkas pohon hasad tadi. Yang kedua, dengan cara mendoakan orang tersebut. Ya Allah, mudah-mudahan fulan, ya Allah, diangkat derajatnya, diluaskan rizkinya. Jadi kita sebenarnya nggak suka dia kaya, umpamanya gitu ya. Kita nggak suka dia sukses, tapi cara menghilangkannya malah dengan cara mendoakan dia supaya sukses. Lalu kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Kenapa? Katanya akan dikirim malaikat yang mengaminkan doa kita. Yang ketiga, untuk menghilangkan hasad itu melihat kepada yang di bawah. Karena kalau engkau melihat kepada yang di atas, hasad akan terus tumbuh. Tapi apabila engkau melihat ada orang yang lebih susah, oh iya, Masya Allah, kenapa aku hasad sama fulan? Ini orang lebih susah dan aku lebih nikmat gitu. Sehingga dia akan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin insyaallah. Barakallahu fiik. Bismillah Ustadz, Afwan izin bertanya. Suami saya masih jarang sholat dan salah satu anak saya terjerumus akan zina. Saya setiap sholat menangis takut akan azab yang mungkin mereka dapatkan. Saya faham mungkin saya juga banyak dosa, tapi saya benar-benar khawatir akan mereka. Apakah ini tangis karena Allah ataukah masih duniawi? Dan apakah diperbolehkan tangisan dalam kondisi ini? Mohon nasihatnya juga Ustadz, apa yang harus saya lakukan selain berdoa untuk mereka? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara menangis yang disebutkan tadi, apakah karena Allah atau karena dunia, maka itu kembali kepada niatmu ketika meneteskan air mata. Ada yang menangis karena memang kesian anak-anak ini nanti akan diazab sama Allah. Kesian dengan masa depan mereka, kalau mereka jauh dari ibadah, ya. Dia khawatir dengan azab Allah sejatinya. Maka dia takutnya karena Allah SWT. Tapi ada yang menangis karena suaminya dianggap, ya Allah, dapat suami kayak gini, ya. Kok aku dapat musibah seperti ini? Jadi yang dia tangisi itu karena takdirnya dia, umpamanya. Mungkin boleh jadi ada unsur dia nggak menerima dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Maka akan berbahaya buat dirinya. Tapi kok tangisannya enggak, Ana menangis karena Ana kesian sama suami. Ana kesian ketika dia seperti itu terus. Dia imam di rumah ini. Tadi anak Ana sampai terjebak dalam perzinaan, ya. Dengan kondisi Ana nggak tahu bagaimana kondisi rumah dengan bapak yang tidak sholat, bagaimana akhirnya pendidikan buat anak-anak. Akhirnya ketika dia menangis karena memohon kepada Allah pertolongan agar masalah ini diselesaikan, agar suaminya dikasih hidayah, agar anaknya diberikan hidayah, agar mereka dibimbing menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga itu tangisan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ya, selain berdoa memohon kepada Allah, ya perlu ada usaha memperbaiki anak-anak kita. Karena berkaitan dengan zina ini, Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Jadi ada perbuatan yang harus kita lakukan demi membentengi mereka dari perzinaan. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tapi kita juga harus menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang menyebabkan mereka terjebak dalam perzinaan. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla melembutkan hati kita dan membuat kita semakin takut kepadanya. Dan semoga kita bisa menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat tidak ada manusia yang bersama kita, hanya antara kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana mohon undur diri. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.